Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Selamat berjumpa kembali di kelas Bunda Sayang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang melatih kemandirian anak. Tentu kita semuanya ingin memiliki anak-anak yang mandiri. Karena anak mandiri adalah anak yang percaya diri. Sejak kapan sebenarnya kita sudah bisa mulai melatih kemandirian anak-anak? Yang pertama, kunci yang harus dipegang adalah ketika Anda sudah tidak menyebut anak-anak tersebut bayi. Kalau di keluarga kami, anak disebut bayi itu adalah usia dari 0 sampai dengan 12 bulan. Di usia ini anak-anak mengalami tahap sensomotorik, sehingga hidupnya masih bergantung kepada orang lain. Ketika anak-anak sudah memasuki usia 12 bulan ke atas, saatnya lah mereka tidak kita sebut bayi lagi dan diperlakukan sebagai anak-anak yang sudah distimulus latihan kemandiriannya setahap demi setahap. Karena anak-anak usia 1 sampai dengan 3 tahun, saatnya mereka mengontrol diri mereka sendiri. Maka apa yang kami lakukan adalah sudah tidak menyuapi anak-anak lagi. Mereka belajar makan sendiri. Sudah mulai melatih mengontrol dirinya dengan toilet training. Sehingga untuk anak-anak yang masih selalu kita bantu, yang masih selalu kita suapin di usianya 1 sampai dengan 3 tahun ini, artinya kita mengizinkan anak-anak tersebut untuk selalu menjadi bayi. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak latihan kemandirian di usia 1 sampai dengan 3 tahun ini? Yang pertama adalah membersamai kegiatan mereka. Kita harus bersama-sama untuk melakukan kegiatan itu dengan anak-anak tanpa meninggalkan mereka. Yang kedua adalah kita harus mau repot di usia di masa 6 bulan pertamanya. Karena untuk melatih kemandirian anak-anak di usia 1 sampai dengan 3 tahun ini berat sekali di 6 bulan pertamanya. Tapi setelah itu kehidupan kita akan menjadi mudah. Contoh, ketika kita melatih anak-anak untuk makan sendiri. Saat itu saya bilang ke anak-anak bahwa kamu harus sudah bisa mulai makan sendiri. Maka kita belajar bermain restoran bersama. Makan bersama, anak-anak dengan piring kecil, saya dengan piring yang besar. Kemudian ketika mereka makan dengan berantakan, nggak apa-apa. Artinya ayo kita selesaikan bersama, kita bersihkan bersama. Maka anak-anak pun akan paham ketika saya bilang, kamu harus makan sendiri. Karena kalau kamu masih disuapin ibu meninggal, kamu ikut meninggal. Kemudian tahap berikutnya adalah kita harus konsisten dan komitmen terhadap aturan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Karena anak-anak di usia 1 sampai dengan 3 tahun ini, mereka sedang belajar membuat pola. Contoh, ketika kita membuat sebuah komitmen, aturan bersama dengan anak-anak bahwa di rumah ini tidak ada yang berhasil meminta sesuatu dengan menangis dan teriak-teriak. Maka kekehlah untuk mengambil porsi bahwa Anda tidak akan meloloskan keinginan anak-anak apabila cara berbicaranya adalah dengan menangis dan berteriak-teriak. Maka katakan pada diri kita bahwa tidak akan ada yang berhasil. Hanya anak yang bicara baik-baik saja yang akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Hal ini akan dilihat polanya oleh anak-anak di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Dan anak-anak kadang bisa membalikkannya. Contoh, ketika saya mengajak Elan kecil waktu itu saya bilang kita mau ke fotokopi. Kemudian di samping fotokopi itu adalah mainan anak-anak. Ketika saya selesai fotokopi, maka Elan kecil bilang, ibu, ke samping sebelah dulu yuk, ke toko sebelah dulu yuk, kita akan lihat mainan yang lucu banget. Kemudian saya diajak ke sana dan akhirnya dilihatkan mobil-mobilan. Ibu,
mobil-mobilan ini bagus banget. Aku pengen banget Bu, boleh nggak aku? Saya bilang, kita nggak mau beli mainan nak, kita mau fotokopi. Kemudian Ellen melihat pola. Dia berbicara membalikkannya kepada saya. Ibu, apakah aku harus menangis dan berguling-guling? Aku sudah bicara baik-baik. Nah, ini adalah sekali lagi kita harus komitmen terhadap apa yang sudah kita bicarakan. Maka saya pun saat itu berkomitmen, oke, saat ini kita beli. Karena kamu sudah bicara baik-baik. Kemudian akhirnya kita membuat aturan-aturan berikutnya secara bersama-sama dengan anak-anak kita. Memasuki usia 3 sampai dengan 5 tahun. Anak-anak di usia 3 sampai dengan 5 tahun ini adalah anak-anak yang sudah memiliki inisiatif besar untuk melakukan kegiatan atas keinginannya sendiri. Mereka ini sudah mulai meniru aktivitas orang-orang dewasa di sekitarnya. Kita lihat saja untuk anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun. Ketika kita memasak, dia ingin ikut-ikutan memasak. Ketika kita mencuci, anak-anak juga ingin ikutkan mencuci. Ketika kita bermain di depan laptop, maka anak-anak pun ingin bekerja dengan laptop juga. Ini fitrah anak-anak di usia 3 sampai dengan 5 tahun. Maka tugas kita adalah yang pertama, hargai keinginan anak-anak kita. Kemudian prosesnya Anda apresiasi dan terima hasilnya. Setelah itu berbagilah peran kepada anak-anak. Contoh, ketika kita mulai mensetrika baju-baju kita yang besar-besar, maka baju-baju kecil serahkanlah ke anak-anak dan jangan pernah diulang hasilnya. Terima saja. Bahkan andai kata anak ini meminta kita untuk mensetrika baju-baju besar yang akan kita pakai, maka hargailah, pakailah baju tersebut. Anda menghargai karena ini adalah hasil karya anak-anak kita. Maka pasti akan selalu bagus dan anak-anak akan meningkat rasa percaya dirinya. Kemudian berikutnya adalah lakukanlah hal ini dengan bermain bersama dengan anak-anak. Maka anak-anak sudah bisa menerima peran-peran yang ada di dalam rumah. Andai kata dia senang dengan kebersihan, maka berikanlah status direktur sampah di rumah ini selama 3 hari. Andai kata dia senang dengan membersihkan toilet, maka berikanlah atribut manajer toilet selama 2 hari atau 3 hari saja. Kemudian berganti perannya lagi. Sehingga anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang atas inisiatifnya sendiri ini menjadi sebuah kegembiraan. Bukan karena ini tugas yang harus dikerjakannya karena kewajiban. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak usia sekolah? Anak-anak usia sekolah ini adalah mereka yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun nih. Tahapannya seperti apa? Kalau kita sudah melatihnya dari bayi 12 bulan ke atas, kemudian masuk sampai usia 5 tahunnya, maka anak-anak usia 6 ke atas ini sudah menjadi pembelajar mandiri. Sudah muncul internal motivation dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Maka berikanlah kebebasan anak-anak ini untuk menjadi decision maker untuk dirinya sendiri. Pengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Menetapkan tujuan. Kemudian merencanakan manajemen waktunya sendiri. Anda hanya support system yang bisa dijadikan untuk sarana bertanya, sarana untuk mematangkan pendapatnya, bukan mulai diatur-atur anak-anak di usia 6 sampai dengan 18 tahun ini. UNESCO memberikan tahapan-tahapan. Apa keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki anak-anak di usia 6 tahun ke atas ini? Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa menjaga keselamatan dan kesehatan dirinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka bisa menguasai literasi. Bisa membaca, memahami bacaan, dan memahami etikanya.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana anak-anak bisa mengatur dirinya sendiri. Merencanakan untuk dirinya sendiri, menjadi decision maker, pengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ini kita berikan keleluasaan anak untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah anak-anak sudah mulai memahami bagaimana cara mereka untuk melayani. Jadi mereka akan melayaninya dengan cara yang seperti apa, berkontribusi pada keluarganya. Kemudian mulai melatihkan dirinya untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah anak-anak melatih berkomunikasi. Mereka sudah mulai melancarkan bagaimana sih caranya mendengarkan, caranya berbicara, caranya bertanya, caranya bernegosiasi. Ini sudah mulai dilatih tahap demi tahap. Kemudian yang keenam adalah anak-anak mulai belajar menghasilkan makanan. Mulai dari proses menanam, bahkan mereka dari hulu ke hilir paham, kemudian mengolah makanannya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Setelah bisa menghasilkan makanan, maka anak-anak bisa belajar tentang perjalanan mandiri. Bagaimana dia bisa berangkat menuju suatu tempat dan kembali lagi ke tempat asalnya. Ini keterampilan-keterampilan. Kemudian yang ketujuh adalah anak-anak memahami teknologi. Mereka memahami teknologi apa saja yang bisa dikerjakan untuk memudahkan pekerjaannya kelak. Kemudian anak-anak juga belajar untuk transaksi keuangan. Mulai dari transaksi keuangan konvensional sampai dengan transaksi keuangan modern yang saat ini sudah harus mereka kuasai. Kemudian yang terakhir, anak-anak belajar untuk berkarya. Bagaimana dia menghasilkan karya dari dalam dirinya, dari dalam rumah, sesuai dengan passion dan talents yang dia tekuni saat ini. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu kita kuatkan sebagai orang tua untuk melatih kemandirian ini? Yang pertama adalah konsistensi. Ketika Anda membuat program kemandirian, latihlah anak-anak ini secara konsisten. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi apa yang dimunculkan ketika anak-anak ini akan melakukan kemandirian? Misalkan, contoh ya, ketika dulu anak-anak ingin belajar ke luar negeri, maka saya bilang, kamu harus bisa memasak sendiri, kamu harus bisa mengatur keuanganmu sendiri, kamu harus bisa melakukan perjalanan dengan transportasi publik sendiri di sini, karena ini bekal luar biasa ketika kamu ingin kuliah di luar negeri. Maka motivasi-motivasi ini dimunculkan oleh anak-anak. Demikian juga ketika mereka sudah harus menata kamarnya sendiri. Maka anak-anak yang belajar menata kamarnya sendiri, mereka sedang belajar bagaimana menata rumah tangga mininya nanti kelak. Karena mereka akan menata rumah tangga, maka belajar dari menata kamarnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah teladan. Sehingga kita perlu bertanya kepada diri kita lagi, apakah kita ini juga termasuk ibu yang mandiri, ibu yang tidak bergantung pada banyak orang, bisa percaya diri melakukan aktivitas-aktivitas selama ini? Kalau iya, berarti Anda sudah siap mendidik anak-anak untuk mandiri. Sehingga untuk teman-teman semuanya, dukungan-dukungan ini sangat penting. Yang pertama adalah rumah Anda harus didesain untuk anak-anak. Sehingga anak-anak tidak sering minta tolong kepada Anda karena memang rumah kita didesain ala dewasa. Contoh stop kontak. Stop kontak yang berada setinggi orang dewasa biasanya akan membuat anak-anak kita teriak minta tolong kalau mau masuk ke kamar mandi, mau nyalain lampu di kamar. Tapi kalau kita turunkan setinggi mata anak, maka dia akan menjadi anak yang mandiri. Berikutnya adalah membuat aturan bersama dengan anak-anak. Buatlah aturan bersama dengan anak-anak. Dan anak-anak belajar untuk mematuhinya.
karena dia akan belajar yang namanya kesepakatan, belajar yang namanya konsekuensi, dan belajar yang namanya resiko. Selanjutnya, Anda harus paham bahwa anak-anak tidak selamanya bersama dengan kita. Maka sudah selayaknya kita harus melatih anak-anak tersebut sejak sekarang. Selamat berlatih menjaga komitmen, konsistensi Anda untuk anak-anak mandiri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.